Halo reader, senang sekali saya Ona bisa menyapa kembali dalam program Aktif Politik. Kali ini di studio kita sudah kehadiran sosok muda, dosen muda yang dengar-dengar teman-teman akan siap bertanding di pemilihan legislatif Kota Makassar. Zulhajar, SIP MA. Selamat datang Kak, thank you sudah hadir. Oke, terima kasih sudah diundang teman-teman di Read Times ID. Okay. Sudah lama menunggu panggilan. Lagi sibuk apa ini Kak sekarang? Sibuk kampanye. Sibuk kampanye. Lagi maju ini untuk apa pemilihan legislatif Kota Makassar. Jalannya sudah 5-6 bulan ini. Oke. 6 bulan terakhir. Sebentar lagi. Minus sudah tidak cukup 1 bulan ini. Oke. Kita akan ngobrol-ngobrol lebih jauh tentang itu Kak. Oke. Nanti tapi mungkin saya ingin tahu, kita teman-teman juga ingin tahu. Ini terjun ke politik praktis sudah keberapa kali Kak? Pertama kali. Baru pertama kali. Selama 6 tahun terakhir dari 2017 bulan 1 itu saya ngajar di Ilmu Politik Unhas setelah selesai masternya di Jogja di UGM. Ngambilnya di sana ilmu politik konsentrasi HAM dan demokrasi. Oke. Nanti kita ulas lebih jauh lagi teman-teman. Tapi mungkin karena ini yang pertama, Kak Icul, panggilan akrabnya Kak Icul. Namanya Zulhajar. Cuman di lapangan akrabnya Kak Icul. Jadi supaya akrab saja Kak Icul ya Kak ya. Kan teman-teman panggil begitu, Kak Icul. Biar yang lebih tua juga panggil Kak Icul. Biar semudah itu Kak. Oke. Kak, mungkin karena ini yang pertama kali terjun ke ranah politik praktis, jadi tentu tidak semua teman-teman tahu siapakah sosok Zulhajar ini, Kak Icul ini. Mungkin kita mau tanya-tanya, bagaimana masa kecil Kak Icul kemudian dan sampai menjadi sosok seperti yang di hadapan saya ini. Mungkin bisa ceritakan Kak? Iya, masa kecil itu saya saya lahir di Watampone. Watampone itu mungkin kurang akrab ya, karena orang banyak kan taunya Bone saja ketika menyebut sebuah kabupaten. Watampone itu ibu kotanya Bone. Saya lahir di rumah sakit umum di Watampone 41 tahun yang lalu. Tepatnya 25 September 82. Nah, jadi saya orang Bone asli, bapak ibu juga orang Bone. Jadi masa kecil saya juga dihabiskan di Bone, di sebuah kelurahan. Kelurahan namanya itu Tokaseng sekarang. Dulu kelurahan Tokaseng, tapi dulu namanya Kelurahan Oting. 3 dusun besar itu tahun berapa ya, 90-an pertengahan itu kelurahan itu terbagi 2, jadi satu kelurahan Oting, satu kelurahan Tokaseng, tapi orang kenalnya Tokaseng. Bapak ibu? Oh ya, orang tua saya dulu PNS namanya. PNS. ASN kalau sekarang, tapi sudah pensiun. Bapak saya itu, ya ini kira-kira menarik karena baru kepikiran beberapa hari lalu. Oh, saya bisa disebut apa? Ini kan lagi hangat membicarakan Gibran ke 1 bulan beberapa ini sebagai orang yang dapat privilege untuk maju jadi cawapres karena anaknya Pak Lurah. Nah, bapak saya dulu lurah. Oh, bapaknya lurah. Jadi lurah. Ada privilege kayak gitu. Tapi ini lurah yang beda ya. Lurah yang beda. Lurahnya Pak Jokowi dengan Gibran dengan lurahnya Bapak saya itu beda. Satu yang memang betul-betul lurah, satu yang lurah simbolis presiden. Jadi privilege anaknya beda lah. Tapi walaupun bapak saya lurah, saya sih tumbuh tanpa privilege khusus ya. Misalnya itu kan saya tumbuh sekolah itu umur berapa? Saya lahir 82, jadi sekolah umur 6 tahun mungkin 87 ya, 88 saya masuk SD. 88. Masuk SD itu kan masa-masa Orde Baru.
biasanya kok anak lurah itu termasuk anak elit ya di tahun-tahun segitu. Orang sangat mendengar, sangat hormat terhadap elit lokal seperti jabatan lurah gitu. Biasanya kan anak-anak lurah atau kepala desa itu biasanya ranking 1, ranking 2 karena guru-guru itu sangat hormat sama bapaknya. Nah, saya merasa tidak. Saya pikir-pikir ranking saya waktu sekolah paling 3, 4, 5, 2, pernah juga 1. Tapi misalnya satu caturwulan ya dulu. Cau namanya. Kalau sekarang semester. Jadi saya kalau membayangkan Orde Baru dengan privilege yang diterima oleh anak-anak elit di kampung atau di daerah, itu saya merasa tidak terima. Tidak terlalu diistimewakan lah. Saya juga tumbuh dengan pergaulan yang pertemanan masa kecil yang tidak bergaul dengan anak-anak elit di kampung juga. Tumbuh sewajarnya, pulang sekolah, makan, bapak sibuk di kantor, pagi sudah sibuk di kantor, jam 1, jam 2 baru pulang. Saya sudah makan itu, pulang sekolah, langsung tinggalkan rumah, menjelang maghrib baru keliling, bergaul, main kelereng, main layangan, musim buah itu kita masuk hutan, cari buah, mangga. Kak Isung nakal enggak waktu itu? Tidak. Tidak. Kategori nakal yang suka berkelahi tidak. Oh, tidak. Nakalnya adalah selalu melanggar bolos. Enggak. Tidak, bolos juga tidak. Bolos juga tidak. Tidak dalam kategori itulah. Datar-datar lah. Oh, datar-datar. Kalaupun kenakalan yang melanggar peraturan orang tua ya tidak boleh ke hutan main. Tidak boleh pulang lama. Biasanya maghrib baru di rumah. Itu aktivitas ya, main bola. Kalau apalagi musim hujan begini, jam 2 itu sudah di lapangan karena kita main bola hujan-hujanan. Kecil itu. Kak Icung ini kan tadi bapak ibu ASN, PNS. Enggak, ibu tidak, ibu rumah tangga. Oh, ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Apa nilai yang paling Kak Icul ingat dari orang tua yang mungkin ini yang kemudian akhirnya membentuk saya? Iya, dipikir-pikir apa ya, nilai kesederhanaan mungkin. Kesederhanaan, oke. Iya, seperti yang saya bilang tadi, lurah di masa Orde Baru itu orang membayangkan hidupnya sangat penuh penghormatan, secara ekonomi juga dianggap mapan. Saya tumbuh di orang tua yang punya jabatan seperti itu, tapi hidupnya sangat sederhana. Dulu kan di kampung-kampung itu ukuran kesejahteraan itu salah satunya ketika rumah kayu itu berubah jadi rumah batu. Itu anunya, bahwa kalau taraf ekonomi, cara mengukur taraf ekonomi sebuah keluarga ketika rumah kayunya sudah berubah jadi rumah batu. Nah, sampai bapak saya itu lurah kalau tidak salah tahun 86 sampai tahun 2004, jadi 18 tahun jadi lurah. Rumah yang sama kami tinggali, rumah kayu yang sama kami tinggali sampai hari ini masih rumah yang sama. Jadi saya pikir-pikir kayaknya ajaran orang tua secara tidak langsung adalah ajaran hidup sederhana, walaupun berbagai fasilitas kemungkinan bisa dinikmati di masa-masa itu. Itu kira-kira kesederhanaan, karena seringkali juga saya sebagai anak yang kok anak-anak ini sudah punya motor waktu waktu SMP gitu, motor terbaru. Waktu itu saya baru SMA baru dibelikan motor. Walaupun saya sempat punya motor Vespa Mini, itu waris punyanya bapak yang nganggur. Kadang-kadang saya pakai sih kalau mau pergi berenang, ada daerah daerah 5 kilo dari rumah itu tempat permandian umum. Biasanya saya pakai untuk ke permandian umum kalau lagi teman-teman lagi sering pergi mandi kalau sore-sore di sana. Itu 5 kilo, ada yang kadang kita naik sepeda, kadang saya pakai motor itu waktu kelas 5, 6 SD, SMP gitu. SMP, berarti SD, SMP, SMA itu di Bone ya Kak ya? Iya, SD namanya
SD 73, Inpres 73 Oting. Oke. SMP-nya itu SMP 2 Awangpone, SMP Jaling kalau orang kenalnya. Oke. Di SMA saya sekolah di kota dan tinggal di rumah nenek yang kebetulan dekat kota. Namanya apa, di SMA 1 Watampone. Ya termasuk SMA inilah. SMA favorit. SMA favorit lah. Di Kota Bone. Habis itu gitu. kuliah baru melancong ke Makassar. Iya. Saya sempat nganggur 1 tahun, jadi saya alumni 2001. 2001. SMA lulus 2001, sempat tinggal di Kendari 6 bulan, terus mendaftar lagi apa ya, bukan SMPTN, saya lupa apa nama jalur. Bukan daftar kuliah. Daftar kuliah. Nah, namanya sekarang kan SMPTN ya. Sekarang dulu saya lupa apa namanya. Lewat tulis, ya. Ujian tulis kan? Iya, ujian tulis. Ujian tulis, oke. Ujian tulis. Seingat saya ambil IPC waktu itu. IPC. Oh, campuran IPA ya. IPS. Oke. Campuran dulu IPA IPS. Apa jurusan waktu SMA? Jurusan pertama pilihan saya itu kalau tidak salah agronomi. Agronomi. Agronomi pertanian. Jurusan kedua itu ilmu politik. Ilmu politik kedua? Ya, jurusan ketiga psikologi UNM. Psikologi. UNM. Saya lulusnya di politik. Ilmu politik. Iya. Oke, dari ketiga itu kenapa kok ini Kak meletakkan kok ada sampai tertarik pada jurusan politik itu kenapa? Iya, ini juga pertanyaan ini yang beberapa kali saya renungkan. Kenapa saya tertarik politik ya? Dan itu dari kecil sih. Oh, dari kecil? Iya. Cerita tadi bapak saya lurah, terus itu kan di luar kantor hampir semua penyelesaian masalah-masalah masyarakat itu diselesaikan di rumah. Warga mendatangi rumahnya Pak Lurah. Itu bisa pagi, bisa siang, bisa tengah malam. Nah, kebetulan kamar saya itu berhadapan dengan ruang tamu. Jadi hampir semua pembicaraan bapak saya dengan warga ketika ada warga datang mengeluh misalnya banyak hal. Jadi rumah itu selalu ramai karena tiap hari warga yang punya masalah dan butuh pelayanan pemerintah itu di rumah kumpulnya. Itu yang kemudian Kak Icul tertarik. Itu satu yang saya pikirkan kayaknya seperti ini, bahwa masalah urusan politik itu kan urusan banyakkan soal urusan publik. Sepertinya saya tumbuh di tempat di kamar saya yang selalu saya mendengar pembicaraan pelayanan masalah-masalah publik. Itu yang membuat secara tidak langsung punya ketertarikan politik. Kebetulan bapak saya juga suka nonton berita-berita politik di TV. Jadi anaknya juga ngikut. Kalau nonton sebelum kalau nonton itu kita juga secara tidak langsung tertarik karena bapak suka nonton berita politik. Dan ini sampai sekarang sih. Sampai sekarang. Tapi yang paling terasa menurut saya itu kayaknya karena dari kecil saya tumbuh dengan telinga mendengar, melihat langsung orang datang ke rumah dengan berbagai masalah, misalnya soal sengketa tanah dengan sesama keluarga, itu Pak Lurah yang harus mediasi, negosiasi, memperjelas statusnya. Masalah kalau rumah itu paling ramai, yang paling saya ingat itu kalau ada Silariang itu yang kawin lari. Itu biasanya rumah dikepung oleh beberapa mobil, baik dari pihak laki-laki maupun dari pihak perempuan, dan bawa senjata tajam semua, udah siap perang. Negosiasinya di rumahnya Pak Lurah. Jadi itu juga masa-masa tegang itu. Dari kecil itu saya rasakan sampai SMP tadi, karena SMA saya sudah di kota, tinggal sesekali paling hari libur pulang. Nah, banyak masalah, banyak yang dibicarakan. Yang lain itu kebetulan di antara ruang tamu dengan kamar saya itu bapak punya kebiasaan kalau malam itu main domi. Main domi dari jam 9 sampai jam 1, jam 2. Nah, jadi selalu saya pikir
kalau saya ingat-ingat, oh caranya juga Bapak menyelesaikan masalah yang muncul atau mendengar bahwa ada masalah di daerahnya adalah lewat itu permainan domi. Karena yang teman-teman main dominya itu adalah kepala-kepala dusun. Ya, jadi partner-partner main dominya. Nah, kamar saya pas pintunya ketika keluar dari pintu itu orang lagi duduk main domi. Jadi sambil main domi, bapak saya itu ini cerita mendiskusikan ini masalah yang muncul. Apalagi kalau misalnya tadi siang ada warga yang datang, dia tanyakan ke kepala dusunnya. Ini tadi yang datang, keluarga ini yang datang. Bagaimana kira-kira menyelesaikan itu? Nah, jadi sampai tertidur dengar pembicaraan itu semua. Begitu kira-kira. Jadi politik dan pelayan publik yang dari kecil itu saya ini melihat langsung, merasakannya, mendengarnya. Saya minum dulu. Siap. Oke Kak. Iya. Merantau ke Makassar, kemudian meneruskan pendidikan ke Universitas Hasanuddin, ilmu politik. Nah, kita mau tahu kehidupan kampusnya seorang Zulhajar itu seperti apa, Kak? Iya, saya termasuk generasi yang beruntung ya. Generasi saya termasuk beruntung karena kampus di tahun-tahun 2000-an atau akhir 90-an itu 98, 99 itu hawa-hawa atau semangat reformasi masih hadir. Lagi maksudnya masih panas-panasnya itu semangat reformasi. Saya masuk di masa-masa seperti itu. Nah, beruntungnya beruntungnya karena hawa reformasi dapat. Jadi kajian-kajian, diskusi-diskusi kritis, bacaan-bacaan, dialog-dialog itu banyak berseliweran di kampus. Kelompok-kelompok diskusi, kelompok-kelompok kajian itu banyak. Hampir tiap hari 1-2 diskusi itu digelar oleh organisasi-organisasi mahasiswa ataupun yang organisasi ekstra kampus. Misalnya HMI bikin acara. Dulu ada kami, ada Gema Pembebasan, ada banyaklah kelompok organisasi ekstra yang hidup di kampus. Ada juga kelompok kajian khusus, organisasi kultural kalau istilah teman-teman dulu. Nah, ini yang bikin diskusi tiap hari di berbagai tempat di kampus, di berbagai sudut di kampus, di berbagai fakultas, berbagai jurusan yang tiap hari kita dapat undangan untuk hadiri itu. Tapi sebenarnya pusat diskusi itu ada di pelataran Baruga sekarang, Baruga Petarani. Nah, saya tumbuh di diskusi di Baruga Petarani banyakan itu karena saya gabung di HMI di semester 1, Himpunan Mahasiswa Islam. Semester 1 saya ikut basic training. Terus habis itu 1 tahun, tidak cukup 1 tahun, saya ikut intermediate trainingnya LK2. Nah, jadi beruntungnya saya bergaul dengan kelompok-kelompok itu, makanya kehidupan tumbuh intelektual itu saya relatif dapatkan karena suasana kampus terkondisikan seperti itu. Nah, jadi berbagai kajian-kajian, buku yang kita sering senior-senior ceritakan, tokoh-tokoh pemikir itu sering sekali kita dengar. Saya juga tumbuh, ada namanya organisasi komunitas pelataran Baruga, Kontra. Itu juga organisasi yang merangkum berbagai aktivis lintas fakultas bahkan universitas. Itu juga saya banyak kajian di situ selain di HMI. Di himpunan ilmu politik, Himapol, himpunan mahasiswa ilmu politik, juga terlibat di pengurus BMPC Unhas. Kalau di HMI sampai pengurus cabang lah, cabang Makassar Timur namanya, HMI cabang Makassar Timur. Nah, berbagai kelompok itulah yang saya refleksikan yang membentuk saya secara
intelektual, secara sosial juga, karena sampai hari ini sampai misalnya saya maju caleg, saya merasa etos dalam perjalanan 21 tahun terakhir itu yang membentuk saya. Berbagai perjalanan hidup saya yang saya jalani, relasi di sesama alumni politik, relasi sesama alumni HMI, relasi sesama orang-orang yang pernah bergelut di dunia aktivisme, demonstrasi dan sebagainya, itu kira-kira yang membentuk ini saya. Di samping tadi sejarah hidup saya dari kecil, yang dari kecil mendengar hal-hal yang punya relevansi dengan ilmu politik gitu. Nah, saya kira sangat hiduplah kampus di masa itu. Di masa itu, dan juga kesyukurannya saya generasi yang lahir di transisi antara generasi tua dan generasi ini. Jadi relatif kebanggaan generasi saya karena semua generasi, semua masa kami lewati. Masa yang sebelum ada komputer, masa yang ketika muncul komputer awalnya di kampus atau di ini, masa ketika orang pakai gadget artifisial sampai AI. Misalnya soal lagu misalnya, lagu generasi 80-an, 90-an kami juga konsumsi, yang teman-teman sekarang generasi Z sama generasi milenial kami juga konsumsi rasakan. Jadi punya kebanggaan juga jadi orang yang lahir di banyak. Bisa berinteraksi dengan semua generasi yang kita kategorisasi hari ini. Oke. Begitu, Oke. Kak Icul ini kan berarti kalau kita tangkap dari beberapa diskusi kita tadi, beliau ini aktivis, kemudian juga dosen. Kemudian sekarang akhirnya masuk ke arena politik praktis. Kenapa, Kak? Oh ya, ini yang sering saya cerita ketika beberapa bulan terakhir itu turun ketemu konstituen atau calon pemilih, masyarakat umum, bahwa setelah 6 tahun ngajar, sambil itu saya kan jadi staf khusus wakil gubernur waktu itu. Sempat jadi staf ahli gubernur Sulawesi Selatan waktu Prof Nurdin Abdullah sama Andi Sudirman Sulaiman. 2018 itu saya diminta untuk jadi tim gubernur untuk percepatan pembangunan. 6 bulan itu kemudian diminta bergeser menjadi staf khusus wakil gubernur Andi Sudirman Sulaiman. Terus habis itu kan ada masalah, Andi Sudirman jadi gubernur dan saya lanjut jadi staf khusus gubernur. Yang selalu saya cerita bahwa pengalaman 5 tahun jadi staf khusus itu sepertinya politik praktis itu bisa mengantarkan banyak pengabdian kepada kita secara personal. Jadi 5 tahun itu menerima banyak permohonan, permintaan, bantuan dari masyarakat di 24 kabupaten kota di Sulsel yang harus disambungkan kepentingannya sama Pak Gubernur. Saya merasa itu kayak kerja-kerja anggota DPR, anggota Dewan, gitu. Dan itu sangat nikmat rasanya ketika ada orang disambungkan sama Pak Gubernur terus dibantu, atau Pak Gubernur minta dikomunikasikan ke kepala dinas, ke kepala bidangnya untuk direalisasikan. Itu sangat sangat menyenangkan rasanya. Menyambungkan antara kepentingan masyarakat, keluhan masyarakat, masyarakat yang butuh dibantu dengan pengambil kebijakan, dalam hal ini negara atau pemerintah. Itu kayak kalau di kajian saya waktu di S2 di UGM itu namanya intermediary reaktor. Intermediary reaktor. Ternyata dalam posisi seperti itu menyenangkan, menyambungkan kepentingan masyarakat dengan negara atau pemerintah. Walaupun selama bertahun-tahun sebelum itu sebenarnya saya aktif di berbagai NGO, LSM, aktor non government,
Saya pernah terlibat di Active Society Institute dalam sejak di mahasiswa. Oh, di mahasiswa. Active Society Institute itu aksi, mungkin Nona juga pernah dengar. Saya pernah jadi direktur di situ. Terus aktivitasnya kan advokasi ekonomi masyarakat perkotaan. Iya. Dulu kita mengadvokasi kepentingan para pedagang pasar di Kota Makassar. Dalam beberapa tahun itu kita mendampingi pedagang Pasar Terong sama Pasar Panampu. Nah, yang lain itu sempat menjadi fasilitator untuk pelatihan pemerintah desa, aparat pemerintah desa di Maros. Hampir semua kepala desa dan aparat pemerintah desa waktu itu kita latih karena lagi musim anggaran dana desa itu baru menjadi program nasional, bahwa ada alokasi dana desa yang sebelumnya desa hanya dibantu dengan sedikit anggaran, tiba-tiba ada bantuan besar, rata-rata di atas 1 miliar per desa, dan itu harus didampingi capacity building aparat pemerintah. Saya sempat terlibat jadi fasilitator juga di situ. Nah, beasiswa saya di Universitas Gadjah Mada juga saya dapatkan karena aktivitas-aktivitas itu. Jadi ada beasiswa kami di waktu itu aksi, saya wakili aksi dikumpulkan oleh Departemen Politik UGM. Mereka punya program namanya Power Welfare and Democracy. Itu program kerjasama antara Norwegia dengan pemerintah Indonesia yang melakukan asesmen demokrasi di Indonesia. Nah, asesmen mereka kebetulan banyak bersentuhan dengan asesmen aktivitas orang-orang di non-government organization, di NGO. Yang mitra dari program PWD itu, Power Welfare and Democracy. Mereka menggalang dua pihak nih untuk gerakan demokratisasi di Indonesia, aktivis-aktivis NGO yang bersentuhan dengan kelompok masyarakat, melakukan advokasi langsung, kemudian dengan kalangan akademisi se-Indonesia. Jadi awal hari itu 2009 kalau tidak salah, kami dikumpul di Yogyakarta, terus bahwa ada program seperti ini, dan untuk jaringan itu ditawarkan beasiswa untuk kuliah di UGM di program partnership itu, Power Welfare and Democracy itu. Saya terima, saya pulang ke Makassar, tanya teman-teman, ini ada tawaran ini, siapa yang mau teman-teman mewakili aksi untuk sekolah lagi, ambil gelar master. Akhirnya waktu itu teman-teman bilang, ya kalau Kak Icul tertarik, Icul aja yang wakili aksi. Makanya 2011 saya berangkat ke Jogja sekolah, dapat beasiswa itu, dapat beasiswa dan ambil itu tadi konsentrasi HAM dan demokrasi isunya. Jadi tesis saya juga soal advokasi yang kami lakukan di Pasar Terong. Jadi yang saya teliti itu karakteristik kewargaan, warga negara di pedagang Pasar Terong. Nah, itu kajian baru sih di ilmu politik soal citizenship itu, soal karakteristik kewarganegaraan, karena itu juga menentukan corak demokrasi sebuah negara, dan juga bisa memberi gambaran pada pengambil kebijakan. Oh, ini karakter warga saya, citizen kita begini nih, demokratisasi yang berlangsung di Indonesia harusnya ada set yang melihat karakter itu. Iya. Dari awal suka jadi penghubung ya Kak ya? Iya, intermediari aktor. Tadi kan sudah panjang ya perjalanannya ya. Dari orang tua, kemudian masuk kampus, bergelut dengan wacana-wacana kampus, kemudian ke Jogja, UGM, sampai dengan buku. Otomatis banyak bacaan, banyak peristiwa yang dialami. Saya ingin kemudian dosen mengajar juga ya Kak ya di ilmu politik Unhas. Nah, kemudian akhirnya terjun ke politik praktis. Tapi sebelum itu Kak, saya mau tanya, apa arti politik dari semua perjalanan tadi? Apa arti politik sesungguhnya bagi seorang Zulhadjar? Saya kira kalau kumpul bacaan ini punya berbagai definisi ya, politik itu. Saya pas memutuskan untuk misalnya dari akademisi jadi politisi, sebenarnya secara konsisten
saya pernah ikut kajian filsafat Islam bahwa perintah terbesar ini agak agak sentimental, bahwa perintah terbesar katanya di ajaran agama Islam itu adalah paling banyak sering disebut di kitab suci itu adalah soal ibadah sosial. Jadi menurut saya jalan politiknya jalan untuk menguatkan ibadah sosial saya secara pribadi, sentimen pribadinya. Makanya posko saya di sana itu hanya satu spanduk yang ini saya pasang, bahwa sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat banyak bagi sesamanya. Nah, kira-kira kata kuncinya soal itu. Mudah-mudahan istiqomah dan tidak terlalu naif lah untuk mengatakan itu. Walaupun jarang saya ungkapkan ini, saya jarang mengungkapkannya. Saya selalu pikir ini 6 tahun di kampus, mungkin mengajar 7 kelas itu 350 orang per minggu. Ini bisa bersentuhan dengan ribuan orang lagi. Berbagai akses jaringan pertemanan itu cukup membantu saya di proses saya. Apalagi di proses ini kali ini banyak bantuan datang dari teman-teman, ada program dari teman-teman ini disalurkan untuk calon pemilih saya. Itu yang saya rasakan. Oh, ternyata jalan-jalan untuk jalan-jalan ibadah itu banyak orang yang mau terlibat. Dan alhamdulillah mereka percaya bahwa ketika saya Icul yang salurkan itu bisa tersampaikan. Jadi kalau candaan narsis tim saya adalah Pak Icul sudah buktikan sesuatu sebelum duduk. Kak Icul sudah membuktikan sesuatu. Biasanya kan politisi itu menjanji dulu. Baru ini. Nanti duduk baru dibuktikan. Ini sudah membuktikan banyak hal sebelum jadi anggota DPR gitu. Tapi itu bertahun-tahun sebenarnya. Lakukan setiap ada jaringan, ada yang ini berbagai resource yang saya punya yang terlibat dalam aktivitas sosial itu pasti saya upayakan sampai langsung sama orang yang membutuhkan. Kira-kira gitu. Kak, ada pandangan ya di masyarakat kita. Ini khususnya untuk para aktivis ya. Para aktivis yang biasa bergelut di kampus, apalagi akademisi, kemudian masuk ke ranah politik praktis. Banyak yang kemudian nanti lupa ideologi, nanti lupa jiwa-jiwa idealismenya sudah tergadaikan. Itu bagaimana Kak pandangan? Jadi yang saya cerita tadi soal program Power Welfare and Demokrasi itu PWD yang mengumpulkan jaringan aktivis dan akademisi seluruh Indonesia itu, mereka pernah riset sebenarnya. Mereka bahkan bikin kelompok mendorong para aktivis sosial itu untuk masuk di politik elektoral. Namanya Blok Politik Demokratik. Blok Politik Demokratik mendorong para aktivis yang selama ini bergelut dan melakukan advokasi sosial itu masuk di politik elektoral. Sebenarnya uji cobanya sudah lama berlangsung di beberapa pemilihan sebelumnya. Dan sebenarnya evaluasinya adalah ada kegagalan besar yang terjadi. Tapi jadi waktu pertemuan PWD itu salah satu evaluasi besarnya bahwa banyak aktivis masuk di dunia politik praktis. Tapi interaksi dengan banyak teman-teman se-Indonesia, terutama yang pernah atau sedang atau sudah ada di dalam politik praktis, refleksi mereka adalah ada banyak hal yang memang kita tidak bisa realisasikan karena realitas politik ini berserak. Kekuatan politik pasca reformasi terutama itu berserak. Jadi ketika kita ada di parlemen, ketika kita ada di kekuasaan, tidak semua hal ideal bisa kita realisasikan karena ada begitu banyak kekuatan politik yang lain dengan berbagai kepentingannya. Kalau bahkan ekstrim saya bilang, Anda jadi presiden pun belum tentu semua idealisme sebagai pemimpin tertinggi, pemimpin negara, pemimpin politik, belum tentu semua hal yang Anda bayangkan, hal ideal yang Anda bayangkan, Anda bisa laksanakan. Padahal Anda pimpinan tertinggi, karena Anda harus bernegosiasi
dengan berbagai kekuatan politik yang ada, dengan berbagai kepentingan yang ada, Anda harus bernegosiasi dengan itu semua. Ada realitas politik yang berserak pasca reformasi dan tidak terkonsentrasi pada satu sosok seperti yang dibayangkan di masa Soeharto, bahwa satu titah Soeharto itu akan berjalan sampai hal teknis di bawah. Tapi kan kita tidak membayangkan bahwa Indonesia kembali ke era era seperti Soeharto yang tidak demokratis seperti itu. Bahwa agenda-agenda ideal tetap jalan, tapi demokratisasi tetap harus jalan juga. Yang menghargai bahwa ini loh, ada banyak kepentingan, ada banyak ide tentang gimana cara membangun negeri yang terus berinteraksi, terus terus berjuang satu sama lain, bergesekan, benturan yang harus dinegosiasikan oleh semua aktor-aktor politik. Jadi satu narasi tidak bisa diselesaikan oleh hanya satu kelompok. Karena itu tadi realitas politik demokrasi, politik kekuatan politik itu berserak. Jadi menurutnya Kak Icul itu yang terjadi saat ini. Yang dialami para aktivis kita ketika terjun. Tapi menurut saya kalau melihat fenomena politik nasional kan nyaris semua aktivis 98 misalnya yang muncul dan masuk di politik itu orang-orang yang cukup menghiasi narasi politik Indonesia, narasi ideal, narasi tentang pembangunan. Mereka orang-orang yang muncul di TV menjadi corong entah menjadi corong oposisi atau menjadi corong pemerintah, tapi mereka cukup ide-ide ideal yang dibayangkan di masa lalu ketika mereka menjadi aktivis bergerak di luar negara, itu cukup mewarnai ini. Walaupun orang kadang membayangkan kita mengalami kemunduran, tapi menurut saya banyak hal yang harus kita syukuri. Maksud saya masih sangat sulit membayangkan sekarang bahwa Indonesia akan kembali ke masa otoritarian dengan kekuatan politik seperti ini, yang sulit membayangkan akan muncul Soeharto baru, begitu. Ya, dengan berbagai pro kontranya, saya kira misalnya soal politik dinasti, menurut saya kebebasan yang dirasakan reformasi, agenda-agenda progresif itu tetap ada jalan. Misalnya yang kita bayangkan bahwa semua masyarakat punya asuransi sosial. Nah, beberapa tahun terakhir berkat saya pernah baca bahwa itu desakan para aktivis juga yang mendorong, terutama yang concern di bidang kesehatan. Akhirnya ada BPJS. Negara sudah mulai politik anggarannya untuk mengalokasikan kepada ke masyarakat, walaupun tidak sesempurna yang dibayangkan atau dikritisi banyak orang, tapi itu ada. Dan itu konon juga itu gerakan para aktivis yang selama ini bergelut di advokasi rakyat, terus masuk ke parlemen atau masuk ke politik. Yang lain misalnya keberpihakan terhadap pembangunan desa lewat berbagai program anggaran digelontorkan, misalnya alokasi dana desa itu juga desakan kelompok-kelompok yang kemarin-kemarin aktivis di kelompok rakyat terus masuk ke parlemen mendesak itu. Nah, saya kira banyak agenda lah yang mereka ini mungkin kritisisme yang muncul terhadap para aktivis yang masuk di politik, ya karena ada sekelompok orang yang gergetan bahwa kok sudah ada di dalam, terus ini loh momenmu, ya mereka mungkin banyak orang mungkin tidak sabaran atau selalu membayangkan idealitas itu cukup diteriakan. Atau cukup dengan berbagai desakan demonstrasi. Nah, menurut saya ini bagi saya secara pribadi eksperimentasi saya
juga di tengah pro kontra soal aktivis atau akademisi masuk politik, eksperimentasi personal atau pribadi, apa sih yang orang rasakan ketika masuk di pusat pengambilan kebijakan? Kayak eksperimentasi hidup lah. Tapi kan 5 tahun ini sebagai staf khusus gubernur tadi, pengalaman saya ya banyak ternyata yang bisa diperbuat dengan ada di lingkaran di lingkaran pengambilan kebijakan. Banyak dalam arti tidak semua hal ideal yang kita ini ya bisa kita kerjakan, bisa kita laksanakan. Tapi dibanding teriak-teriak, dibanding jalan ini, apa segala macam, saya tidak menafikan bahwa aksi demonstrasi itu penting. Ya. Tapi saya secara personal ingin merasakan bermain langsung di pusat pengambilan kebijakan gitu. Karena 5 tahun kemarin saya merasa kalau ngakses cepat, ngakses dekat dengan kekuasaan, kita bisa banyak membantu orang ternyata. Lepas dari pro kontranya bahwa Anda inginkan privilege ketika jadi pejabat dan lain-lain. Tapi soal pertanggungjawaban saya sama pemilih saya, pertanggungjawaban saya sama Tuhan kira-kira. Oke. Ke depannya. Oke. Kak Icul dapil Betamalan Ria dan Biringkanaya. Sudah keliling-keliling? Sudah 5 bulan ini. Apa masalah atau sesuatu yang ditemui ketika keliling-keliling ketemu masyarakat? Tidak sustain secara penghasilan. Oke. Mudah sangat sulit mencari uang. Yang lainnya kerentanan secara lingkungan. Yang tadi soal banjir itu kan masalah-masalah lingkungan. Orang dikasih izin mendirikan perumahan tapi kajiannya tidak utuh, akhirnya para customer ini menjadi korban. Rentan secara ekologis, rentan secara sosial. Yang lain secara psikologis ya sangat rentan. Orang tinggal hidup makin hari makin mudah stres. Makin banyak kejadian fenomenanya yang kita lihat yang susah dibayangkan orang di masa lalu. Orang tua bunuh anak, anak bunuh orang tua, satu keluarga dibunuh. Dan itu makin hari kan makin menjadi fenomena biasa. Yang generasi orang-orang tua kita, kakek-kakek kita tidak pernah membayangkan ada kejadian kayak begitu. Tapi per hari ini, per beberapa tahun terakhir, hal-hal itu menjadi biasa. Biasa saja. Belum lagi soal fenomena COVID kemarin, kerentanan di bidang kesehatan, dan itu secara global berdampak. Itu sudah dibayangkan oleh Ulrich Beck, sudah dikemukakan bersama Anthony Giddens yang pemikir strukturasi, yang penulis buku The Third Way itu, Jalan Ketiga. Jadi dua orang ini yang membahas bahwa dunia tumbuh, modernitas tumbuh, industrialisasi berkembang, masyarakat hidup sudah mengatasi kerentanan yang lain sebelumnya. Dulu ketika misalnya ada wabah, dunia industri kesehatan sudah mendeteksi ini. Bayangkan misalnya COVID kemarin, orang di 1 abad yang lalu, ketika muncul fenomena begini mungkin akan miliaran orang yang meninggal. Tapi karena ada kecanggihan teknologi, kerentanan itu bisa diminimalisir. Tapi menurut pemikir ini, orang hidup dari satu masalah, orang berpindah dari satu jenis kerentanan ke jenis kerentanan yang lain. Karena ikatan sosial misalnya oleh modernitas makin berjarak. Dulu orang makin kesini, ketika onak punya masalah, sakit, itu akan berdatangan keluarga-keluarga, membantu kalau kurang biaya, menjenguk, merawat. Nah, kehidupan modern itu kan tergambarkan banyak di kota ya. Nah, modernitas kerentanan yang dimaksud itu akan lebih cepat sampai di kehidupan masyarakat perkotaan. Resiko sosial. Anda tidak punya uang, Anda kesulitan, Anda susah makan, tidak punya beras, tidak punya sayur. Kalau Anda hidup di kota, Anda akan mengalami
kesulitan yang besar untuk mengakses itu. Tapi kalau Anda hidup di desa, karena ikatan sosial masih kuat, orang tetangga Anda punya beras, tetangga Anda punya sayur, tetangga Anda punya kebun, pisang Anda bisa akses dengan mudah dengan itu. Tapi kalau kehidupan di kota, kerentanan sosial seperti itu sangat tinggi dan memunculkan banyak masalah. Dan kalau ini disadari oleh pengambil kebijakan, lebih banyak anggaran yang habis sebenarnya untuk mengatasi ini. Kajian-kajian misalnya, kenapa misalnya beberapa negara itu memberi tunjangan kepada pengangguran. Orang kan menganggap itu tidak masuk akal menghabiskannya. Karena ternyata kajiannya banyak pengangguran, angka kriminalitas tinggi. Artinya pengeluaran negara untuk kepolisian, pihak keamanan lebih tinggi ternyata. Lebih high cost biaya bagi keamanan. Bagi kebijakan ini. Artinya menyelesaikan soal pengangguran, kemiskinan itu sebenarnya penyelesaian dari hulu. Bukan malah bukan malah berpikir untuk alokasi anggarannya di keamanan besar. Dan itu dirasakan betul oleh banyak negara yang dengan perspektif seperti itu. Misalnya Belanda kemarin geger karena angka orang-orang penjara-penjaranya kosong, bahkan disewakan sama negara lain. Karena kriminalitasnya turun, karena mereka memastikan penyelesaian masalah ekonomi, kerentanan terhadap pengangguran dan kriminalitas, kekerasan itu lebih high cost kalau diatasi di hilir. Nah, kota-kota di Indonesia, menurut saya mereka cara mengatasinya di hilir daripada dan itu membengkak betul anggarannya. Anda harus menyuplai bantuan sosial rutin, berbagai program pemerintah. Nah, bantuan sosial, anggaran kepolisian dan TNI terus harus naik tiap tahun. Penerimaan itu lebih high cost kajiannya sebenarnya. Nah, menurut saya kota-kota yang bisa kita jangkau, bahkan maksudnya sebagai warga negara, saya menyadari itu kayaknya Makassar harus tumbuh tadi dengan prinsip manusiawi, kasih sayang, supaya orang narasi bahwa orang Makassar itu keras, orang Makassar itu kasar. Cara menumbuhkannya adalah di perumahan-perumahan. Yang paling urgent adalah fasilitas pasum-pasosnya, fasilitas umum dan fasilitas publiknya. Yang saya temukan beberapa bulan terakhir ini turun, ternyata banyak titik-titik seperti itu. Saya bernegosiasi, mencari suara, mencari pemilih dengan tokoh masyarakat. Bantulah fasilitas umum kami. Tidak usah misalnya ada serangan pajar dan lain-lain. Kalau fasilitas umum kami dibantu, insya Allah warga-warga di sini ada beberapa orang yang akan pilih Kak Icul. Kayak gitu. Misalnya ini jalan lorong ke masjid, atau tempat bermain voli sore-sore warganya, tempat main takraw, renovasi ruang publik kayak gitu. Nah, karena ini daerah pemukiman, dari pagi sampai sore orang-orang tua cari uang, pulang-pulang kalau tidak ada fasilitas publik yang mengumpulkan orang-orang untuk bercengkrama, bergosip, mereka kan tinggal di rumah masing-masing setelah pulang kantor. Dan ketika pulang kantor tidak berinteraksi dengan orang di sekitarnya, itu cara hidup yang menurut saya tidak manusiawi. Pagi sampai sore cari uang, pulang-pulang hanya di rumah, tinggal di rumah, tidak berinteraksi dengan tetangga. Walaupun saya merasakannya sih secara pribadi jarang berinteraksi dengan tetangga karena itu tadi. Nah, untungnya sekarang di samping rumah saya itu pasos lagi dibangun, tanah kosong untuk pasum-pasos, dan saya berkomitmen untuk membantu juga RT RW yang Pak RT yang lagi bangun itu. Nah, menurut saya satu hal-hal dasar lah. Hal dasar. Tadi soal fasilitas umum, fasilitas sosial, banjir, apalagi fasilitas sosial untuk orang bercengkrama. Kayak inilah hal-hal kecil membantu satu kompleks, satu lorong untuk bikin
bikin tempat ngumpul bapak-bapak, ibu-ibu ngegosip itu penting sekali. Karena kalau tidak ada tempat begitu, orang yang mengalami masalah beberapa rumah dari titik itu tidak akan ketahuan kalau tidak ada ruang publik seperti itu. Kan gosip-gosip di RT, gosip-gosip di lorong-lorong itu dari tempat kumpul kayak balai-balai, pos-pos gitu yang dibangun oleh warga, inisiatif warga. Nah, seharusnya pemerintah juga punya politik anggarannya untuk sangat memperhatikan atau menekankan misalnya partisipasi pihak sektor privat, swasta, bahwa fasilitas publik harus Anda siapkan supaya orang bisa berkumpul. Ketika hidup di kota mudah stres, ya ruang publik lah adalah penyalurannya. Pulang kantor orang bisa main poli, main takraw, atau setidaknya bercengkrama dengan tetangga dan ada ruang pertemuannya. Ada ruang pertemuannya. Yang lain itu masalahnya Taman Landrea Biringkanaya, masih narasi besarnya lah pendidikan dan kesehatan sebenarnya. Ternyata saya juga banyak temukan bahwa ada asuransi berlaku secara nasional lewat BPJS, sekarang ada asuransi KIS daerah namanya, Kartu Indonesia Sehat lewat APBD, tapi ternyata masih banyak warga yang belum bisa mengakses, punya akses terhadap itu, terutama warga rentan, kelompok kelas menengah ke bawah. Pendidikan juga parah karena tiap tahun itu banyak orang tua anaknya tidak mau atau enggan melanjutkan ke sekolah karena kelas ketika mereka naik level ke SMP SMA itu dibanding kursi di SD itu lebih sedikit. Makanya penganggurannya banyak karena anaknya malu kalau misalnya atau enggan kalau misalnya tidak sekolah di sekolah negeri, karena membayangkan orang tuanya akan menanggung biaya besar kalau di swasta. Menurut saya sektor pendidikan harus diperhatikan juga untuk daerah padat seperti Biringkanaya, Taman Landrea ke depan. Kalau misalnya masyarakat Taman Landrea dan Biringkanaya memberikan amanah untuk Kak Icul, apa yang kemudian Kak Icul mau dorong? Saya sudah membayangkan, saya akan meminta sama amin dulu ya, bahwa niatan itu, ikhtiar itu bisa terwujud, bisa jadi anggota DPR. Saya sudah membahasakan ke beberapa tim saya, ke partai saya bahwa saya berharap diamanahkan untuk ada di Komisi Pendidikan, Kesehatan dan Sosial. Karena menurut saya komisi ini atau bidang inilah yang langsung bersentuhan dengan kebutuhan publik secara langsung dan yang banyak dibutuhkan. Karena menurut saya menurut saya yang kota itu harus pemerintah di sebuah kota itu yang harus diselesaikan pertama itu soal fasilitas dasar dulu. Karena kalau ekonomi itu akan tumbuh dengan sendirinya sebenarnya. Stimulus negara ya permudah izin saja. Karena modal akan berputar dengan sendirinya. Stimulus lain tidak perlu, dan kalau soal perizinan kan birokrasi saja yang dipermudah. Nah, ekonomi akan tumbuh dengan sendirinya, apalagi kota seperti Makassar yang secara geografis sangat strategis, dan Makassar ini sudah tumbuh secara strategis dari abad ke-17. Kalau kita baca referensi sejarah, perwakilan dagang, puluhan perwakilan dagang dari negara Eropa itu sudah punya kantor dagang di Makassar sejak abad ke-17. Artinya secara geopolitik, geostrategis, geografis, kota ini dari dulu itu sangat penting bagi perdagangan global. Nah, tumbuhnya jadi kota jasa juga pada akhirnya. Menurut saya di luar urusan soal putaran modal dan ekonomi, yang harus diutamakan awal adalah pendidikan kesehatan. Itu juga saya sadari karena misalnya kalau kita baca bukunya Amartya Sen, yang pakar, yang ekonom sekaligus filsuf, itu dia bilang tanggung jawab paling dasar dari negara itu adalah memastikan warga negaranya bebas pada dua hal.
Satu, bebas dari kebodohan. Dua, bebas dari mereka tidak sehat. Karena ketika negara sudah menjalankan ini, negara sudah memastikan bahwa warga negaranya, ketika warga negaranya sekolah, dia akan punya skill, dia akan punya kemampuan sosial yang lain, dia akan punya etos sosial, etos kerja. Dua hal itu yang dibentuk. Kalau warga negara Anda sudah pastikan bahwa dari sekolah dasar sampai sekolah menengah bahkan perguruan tinggi, negara menjamin itu. Artinya Anda menyelesaikan satu masalah yang dihadapi oleh seorang warga negara. Anda memastikan bahwa orang siap bertarung dalam kehidupan apapun ketika dia sekolah, ketika dia dapat pendidikan. Yang kedua, tidak cukup dengan skill dan pengetahuan. Anda harus memastikan bahwa ketika warga negara tidak sehat, itu artinya dia tidak bisa kerja, cari uang dan lain-lain. Jangan bebani warga negara untuk kesehatannya. Kalau dua hal ini, hal dasar ini, negara istilahnya minimalis, tanggung jawab minimalis negara, memastikan warganya punya pengetahuan dan skill, memastikan warga negaranya ketika sakit itu dipastikan sehat, bisa sehat, karena ini memastikan bahwa mereka bisa beraktivitas normal sebagai manusia. Entah nuansa negara itu tumbuh dengan kompetisi atau kolaborasi, tapi ketika ini dipastikan oleh negara menjalankan kewajiban dasarnya, itu negara sudah separuh melaksanakan tanggung jawabnya. Kayak gitu. Pendidikan memastikan Anda sekolah, berpengetahuan dan punya skill untuk ketika lapangan ekonomi terbuka, ya dia punya skill. Bisa bersaing, bisa berkompetisi. Ketika dia sakit, dia bisa mudah akses institusi kesehatan, fasilitas kesehatan. Yang lainnya mungkin kelompok rentan ya, asuransi untuk orang tua jompo, lansia, karena itu kan yang tidak bisa mereka tidak bisa ikut disamakan dengan warga negara lain yang sehat dan berpengetahuan. Mereka sudah ini butuh negara. Pastinya ketika orang tua sudah tidak bisa bekerja normal, cari uang, negara harus hadir. Kelompok yang lainnya kelompok difabel, bahwa semua fasilitas publik itu harus aksesibel. Ada fasilitas khusus untuk bisa diakses semua. Oleh semua, misalnya termasuk dalam isu pemilu lah, bahwa TPS itu harus aksesibel bagi teman-teman difabel, kaum difabel atau kelompok difabilitas. Soal lain ya, saya kira isu lingkungan. Kalau secara global, kota-kota harus tumbuh dengan lingkungan yang mengatasi efek rumah kaca. Pohon-pohon harus tumbuh. Makassar ini kota yang panas ya. Jadi bayangkan inisiatif warga di perumahan tadi, selain fasilitas publik, adalah upayakan tanam pohon lah, supaya semua lingkungan perumahan itu hijau. Jangan hanya Unhas yang punya pohon-pohon rindang yang hijau, tapi semua perumahan ya harus bisa ada itu ya, hijau. Karena makin hari makin panas. Ya supaya warga masyarakat, kalau soal ekonomi mereka bisa, istilahnya secara minimalis mereka cari sendiri, karena memang uang akan berputar secara normal di kota ini. Tapi yang lain Anda harus atasi ketika mereka pulang ke rumah, mereka harus merasa nyaman juga dengan kondisi lingkungannya, kondisi keluarganya, memastikan anaknya tidak kemana-mana, tapi ada fasilitas publik yang menyalurkan hobi anaknya, bergaul dengan lingkungan sekitar. Kira-kira itu. Berarti fokusnya ke pendidikan dan kesehatan. Kak, ini sebagai penutup saya punya games. Tapi ini harus dijawab cepat ya Kak. Jadi aturan mainnya jawab cepat. Kita punya 2 pilihan nanti. Kak Ijul silakan pilih. Nanti beserta alasannya apa? Siap ya Kak ya? Iya, siap. Saya fokus dulu. Karena cepat. Seminggu tidak membaca buku atau seminggu tidak memakai warna hijau? Seminggu tidak memakai warna hijau. Kenapa? Ya, lebih urgent buku lah, supaya tetap update, supaya tetap
punya relevansi pengetahuan dengan perubahan. Oke, ini sengaja ditanyakan karena beliau ini dari awal itu sangat fanatik dengan warna hijau. Iya, semua hijau ya. Bukan karena PKB ya, tapi dari dulu sudah hijau. Ona mungkin lihat jaket saya di kampus hijau. Sampai akhirnya masuk PKB. Sampai hari ini masuk PKB ya, kebetulan aja kayaknya. Kebetulan aja. Oke, terakhir, politisi atau akademisi? Akademisi lebih nyaman. Akademisi. Karena itu yang sudah pernah dirasakan. Dia politisi baru beberapa bulan ini. Jadi kalau sekarang hari ini pertanyaannya masih akademisi lah, karena itu yang sudah pernah dirasakan. Oke. Ini baru jadi politisi. Siap, tepuk tangan dong Kak Ijilna. Oke. Terima kasih teman-teman. Thank you Kak untuk kesempatan berceritanya. Oke. Itu tadi teman-teman Read Times, aktif politik kita bersama Kak Zul Hajar, SIPMA. Semoga bisa memberikan insight baru untuk teman-teman, terutama untuk teman-teman yang mungkin tinggal di Tamalan Ria atau Biringkanaya. Mungkin itu bisa menjadi salah satu referensi untuk kemudian teman-teman nanti menentukan pilihan. Kami pikir pemilihan cerdas adalah pemilih yang kemudian mengantongi banyak referensi, memilih berdasarkan hati nurani dan juga berdasarkan visi misi, gagasan-gagasan apa yang para pasangan calon ataupun para wakil rakyat itu ajukan. Oke, mungkin itu teman-teman. Sekali lagi terima kasih Kak. Makasih, jangan kapok diundang ya Kak ya. Makasih teman-teman.